Alda, kamu ngerti gak tadi yang dijelasin tentang demokrasi liberal? Cukup mengerti sedikit. Gimana sih? Tolong jelasin dong. Nah, jadi gini, masa demokrasi liberal adalah masa di mana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer Barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat atau RI. Terus, kapan terjadinya demokrasi liberal dan siapa saja yang terlibat dalam demokrasi tersebut? Jadi, periode antara tahun 1950 sampai 1959 adalah sejarah Indonesia, yaitu disebut sebagai sistem demokrasi. Ada 7 kabinet yang memegang pemerintahan tersebut, yaitu ada Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastramidjo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastromojo, dan juga Kabinet Juanda. Oh, apa saja sih ciri kebijakan demokrasi liberal? Ciri-cirinya yaitu politik tidak stabil, sering berganti perdana menteri, banyak pemberontakan, dan ekonomi sulit. Oh, terus kebijakan apa sih yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut? Nah, jadi diadakannya program seperti Gerakan Ekonomi Benteng, Gunting Syafruddin, Gerakan Asaat, program Repelita, Gerakan Nasional Perusahaan Asing, dan program Alibaba. Kapan sih demokrasi liberal berakhirnya? Masa demokrasi liberal berakhir karena dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Hana, apa sih yang melatar belakangi demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diberlakukan di Indonesia pada masa Presiden Soekarno dari tahun 1959 hingga 1965. Presiden terpimpin dalam ekonomi merujuk pada kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada era demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Soekarno memegang kendali yang sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hal ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masa ini ditandai dengan peran negara yang besar dalam mengatur perekonomian, serta upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi dari pengaruh asing. Oh gitu. Terus, apa sih kebijakan ekonomi dalam demokrasi terpimpin? Ekonomi dalam demokrasi terpimpin dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama nasionalisme perusahaan asing, terus ekonomi terpusat dan peran negara besar, rencana pembangunan semesta berencana, terus politik ekonomi anti neokolonialisme dan anti imperialisme, pembangunan yang kurang terarah, krisis ekonomi, degresi ekonomi atau dekon, keterlibatan militer dan ekonomi. Demokrasi liberal, kekuasaan terbagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks and balance. Kalau demokrasi terpimpin mah kekuasaan terpusat pada pemimpin presiden dengan kontrol kuat atas semua aspek pemerintahan. Peran partai politik. Demokrasi liberal, partai politik membebaskan kompetensi dalam pemilik dan oposisi dihargai. Sedangkan demokrasi terpimpin, partai politik dibatasi dan hanya partai yang mendukung pemerintahan yang berpengaruh.
Kebebasan berpendapat, demokrasi liberal, kebebasan pers dan berpendapat dijamin, sedangkan demokrasi terpimpin, kebebasan pers dan kritik terhadap pemerintah dibatasi. Pemilihan umum, demokrasi liberal, pemilu bebas, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat. Sedangkan demokrasi terpimpin, pemilu dikendalikan oleh pemerintah dengan pengaruh yang kuat dan terpimpin.